Pemirsa, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung hingga kini masih merawat 5 pasien dalam pengawasan COVID-19. 4 pasien dalam kondisi stabil, sementara 1 pasien masih menggunakan alat bantu pernapasan. 5 pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung sejak tanggal 4 Maret 2020. Hingga Selasa siang, 4 pasien dalam kondisi stabil, sementara 1 pasien masih menggunakan alat bantu pernapasan. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung merupakan 1 dari 7 rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Barat. Pihak rumah sakit menyatakan telah siap 100% menangani pasien, mulai dari tenaga medis hingga sarana dan prasarana. Kita akan pantau kondisi terkini langsung dari rumah sakit di Surabaya bersama rekan kami, Catherine Nesya di sana. Catherine, seperti apa kondisi pasien di RS Unair saat ini? Iya, Lovi, Davi, dan juga pemirsa, hingga saat ini RSUA masih terus memantau perkembangan pasien-pasien yang datang ke Crisis Center RSUA Surabaya yang memiliki gejala mirip dengan virus corona. Jika kemarin ada 9 orang yang diperiksa, diantaranya 3 WNA dan juga WNI, ini RSUA telah memeriksa dan memulangkan 9 pasien tersebut untuk mengalami atau menjalani rawat jalan di rumah saja sambil melakukan pemantauan kondisi dari 9 pasien tersebut begitu. Namun hari ini pasien terus berdatangan ke Crisis Center untuk menjalani pemeriksaan. Lantas seperti apa pantauan dari pihak Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya? Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Prastuti selaku dokter spesialis paru. Assalamualaikum, selamat siang dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Ya. Dok, sejauh ini sudah berapa yang ditangani oleh RSUA untuk hari ini saja dan bagaimana kondisi pasiennya sendiri? Kalau untuk hari ini saja, sesiang ini ada 10 orang. Yang sebelum-sebelumnya itu ada sudah 21 orang yang periksa ke kami. Kewarganegaraannya macam-macam, ada yang WNA, ada yang WNI, kebanyakan juga ada beberapa yang dari negara-negara terjangkit juga. Untuk prosedur pemeriksaan sendiri, apakah ini juga sama dengan beberapa rumah sakit rujukan lainnya atau memang ada prosedur tersendiri dari RSUA ini? Prosedur kita sama, kita menuruti yang dari Kemenkes itu. Jadi kita tentu saja kita harus periksa dulu di Crisis Center ini apakah bagaimana kriteria pasien ini masuk ke kriteria mana. Begitu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Apabila pasien ini memenuhi kriteria mana, maka kita harus melakukan apa? Kita sudah sesuai sama petunjuk dari Kemenkes. Dari sekian pasien, apa sudah ada salah satu pasien yang memang menjalani rawat inap di sini, dok? Ada beberapa ODP yang menjalani rawat inap, tapi tentu saja bukan oleh karena dicurigai adanya PDP ya, tapi ada beberapa kriteria rawat inap yang dipenuhi harus rawat inap. Ya. Terima kasih dokter. Ya. Sama. Iya pemirsa, memang saat ini sejak 2 hari lalu pihak RSUA ini bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mendirikan Crisis Center. Jika Anda lihat di samping saya ini adalah tenda Crisis Center di mana para pasien atau warga kota Surabaya yang akan melakukan atau menjalani pemeriksaan yang mereka mengalami gejala mirip virus corona ini langsung diperiksa di tenda BPBD Crisis Center ini. Kemudian setelah mengetahui apakah mereka terindikasi begitu, mereka akan dirujuk ke salah satu ruangan isolasi yang ada di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lovi, Davi. Baik, terima kasih Catherine Nesya melaporkan langsung dari RS Unair, Surabaya, Jawa Timur. Sementara bagaimana fasilitas kesehatan yang disediakan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat, sudah ada Desi Juliani di sana. Desi, bagaimana perawatan bagi pasien yang terinfeksi corona?
Ya, Lofi dan Davi, hingga siang hari ini ada 5 pasien dalam pengawasan yang masih mendapatkan perawatan intensif di ruang isolasi khusus Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung. Kalau bisa kita kalkulasikan, ini berarti total ada 11 pasien yang sudah dirawat oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung terkait dengan virus COVID-19 atau virus corona ini. Di mana memang pasien yang pertama sampai dengan pasien ke-6 sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit karena dinyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan medis tentunya dinyatakan negatif virus corona. Sementara untuk pasien ke-7 dan pasien ke-11 ini masih mendapatkan perawatan intensif sekali lagi di ruang isolasi khusus Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung dengan status pasien dalam pengawasan atau PDP. Dan kelima pasien ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung ini masuk atau mulai melakukan perawatan, begitu mulai dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung sejak tanggal 4 Maret 2020. Ini untuk pasien yang ke-7 begitu. Kemudian juga untuk pasien yang ke-8 masuk di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung 8 Maret 2020. Sementara untuk pasien ke-8 dan ke-9 ini masuk di tanggal 8 Maret 2020, dan untuk pasien yang ke-10 dan yang ke-11 atau yang terakhir ini masuk sekitar tanggal 9 Maret 2020. Dan kami sudah mendapatkan konfirmasi juga dari pihak Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung bahwa 2 di antara 5 pasien dalam pengawasan tersebut terkonfirmasi pernah melakukan kontak dengan 2 pasien positif virus corona di Jakarta. Namun dalam hal ini masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu khawatir karena pihak rumah sakit juga sudah didukung dengan pelayanan perawatan medis yang mumpuni juga, dan dari kesiapan rumah sakit pun sudah bisa dikatakan 100% untuk menangani virus corona ini. Dan hingga saat ini juga terkonfirmasi bahwa 4 pasien dalam pengawasan tersebut dalam kondisi yang stabil, sementara 1 pasien masih menggunakan alat bantu pernafasan atau ventilator. Davi dan Lovi. Terima kasih Desi Yuliani atas laporan Anda dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Ya, artinya ini ada kabar gembira, Lovi, di mana 6 pasien sudah diperbolehkan pulang, dan kita harapkan semua pasien bisa kembali sehat dan pulang ke rumah mereka masing-masing.